Pemirsa Jaya Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kembali dengan tamu kita dari Samarinda Medica Citra bersama Ibu Heni. Ibu Heni, menarik sekali perbincangan di awal tadi sebagai pengantar. Sekarang kita berbicara mencoba tentang status gizi yang berkaitan dengan fungsi-fungsi gizi hari ini. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, terutama mungkin sekali ibu-ibu rumah tangga yang mungkin menyiapkan untuk keluarganya misalnya. Sebenarnya gizi itu apa sih sebenarnya, fungsi dan sebagainya, sehingga bisa menjadi betul-betul menjadi sebuah kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan aktivitas keseharian tentunya. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak. Jadi kembali lagi ya, status gizi itu kan suatu keadaan di mana adanya keseimbangan antara asupan kita sehari-hari dengan angka kebutuhan gizi masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhannya misalnya 2000 kalori, yang diasup 2000 kalori, berarti ada keseimbangan, dilakukan terus-menerus, maka status gizinya akan menjadi normal atau menjadi ideal. Tapi kalau misalnya ada yang asupannya yang kurang atau mungkin ada yang berlebih, nah itu menjadi status gizinya bisa mengarah ke status gizi kurang atau status gizi lebih. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada beberapa yang kita giatkan untuk dipromosikan ke masyarakat awam, khususnya kalau dulu mungkin kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, betul ya. Kalau sekarang ini kita menyebutnya pedoman gizi seimbang. Jadi tidak cukup dengan 4 sehat terus kemudian ada susu menjadi sempurna, tapi sudah dimodifikasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi pedoman gizi seimbang. Salah satunya yang tadi sudah saya sebutkan di awal terkait keanekaragaman bahan makanan. Jadi untuk para ibu-ibu khususnya yang menyiapkan makanan di rumah untuk anak, ya, suami dan keluarga yang lain, upayakan kita bisa mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan. Jadi tidak hanya satu jenis tertentu atau 2 jenis tertentu yang dikonsumsi secara terus-menerus, tapi kita perlu mengkonsumsi beraneka ragam jenis bahan makanan. Dan kebutuhan kita kan tidak hanya karbohidrat saja ya. Karbohidrat mungkin ada di nasi. Selain nasi juga kita bisa kok mengkonsumsi karbohidrat dari sumber yang lain seperti kentang gitu. Umbi-umbian yang lain, jagung, betul, mie. Nah itu kadang-kadang orang mikir jagung ini sayur atau karbohidrat ya, tapi dia tergolong kategori yang karbohidrat. Jadi tidak melulu hanya nasi. Kemudian dari segi protein, ada protein hewani, protein nabati. Itu juga perlu kita konsumsi secara seimbang. Jadi bukan berarti hanya konsumsi protein hewani terus setiap 3 kali waktu makan, tapi tidak ada nabatinya. Itu juga menjadi kurang seimbang nantinya. Kalau yang zat gizi makro itu kan karbohidrat, protein, kemudian ada lemak. Nah kalau misalnya yang penting sekali yang perlu kita tambah asupannya untuk masa pandemi seperti saat ini tuh macam-macam zat gizi mikro yang kadang-kadang sedikit terabaikan Pak. Sayang sih sebenarnya. Mungkin kebutuhannya hanya sedikit di tubuh kita, paling ya 0,5 mg misalnya, tidak terlalu banyak kayak karbo, protein, tapi fungsinya di tubuh kita sangat baik gitu. Jadi bisa. Bu, saya kira tadi menarik, zat gizi mikro. Ya, nah, bagi kita yang lebih familiar kira-kira makanan apa kira-kira yang bisa mewakili itu? Jadi yang tergolong zat gizi mikro itu kan ada zat besi, sumber macam-macam vitamin A, B, C, vitamin E, kemudian ada selenium, kalsium, kalium, magnesium, macam-macam. Istilahnya agak banyak karena memang berbagai macam zat gizi mikro itu ada banyak sekali, cuman memang kebutuhannya tidak terlalu banyak, dan rata-rata itu terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah itu pentingnya juga kalau kita kembali ke ibu-ibu rumah tangga tadi, bagaimana kita mengajak anak-anak terutama mengenalkan lebih dini, membiasakan untuk mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Karena banyak anak-anak kayaknya yang melihat sayur, daun-daunnya kayaknya agak kurang tertarik gitu. Nah itu yang menjadi tantangan kita sih saat ini. Kemudian ketika kita berbicara tentang fungsi tadi, berarti kalau ada salah satu kebutuhan, misalnya gizi kurang, tentu ada dampak ya? Kira-kira dampak apa yang misalnya dalam jangka waktu yang pendek ketika kita kekurangan gizi, kira-kira dampak apa yang sangat berpengaruh begitu? Kalau yang kekurangan adalah kan masing-masing zat gizi itu punya fungsinya masing-masing. Ada yang sebagai sumber energi kayak karbohidrat, dia sebagai sumber energi. Kalau kita kurang mengkonsumsi karbohidratnya, nanti menjadi cepat lemas gitu, karena energinya kan kurang ya, beraktivitas sehari-hari susah. Kalau misalnya kita kekurangannya konsumsi protein, misalnya hanya konsumsi protein hewani dalam jumlah sedikit saja, atau bahkan mungkin jarang konsumsi proteinnya, akhirnya berpengaruh ke pertumbuhannya gitu. Kemudian kalau zat gizi mikro, dia banyak berpengaruh ke kesehatan kulit, kesehatan rambut, kesehatan gigi. Nah hal-hal kecil yang di tubuh kita mungkin ada juga untuk kesehatan tulang yang
kalau kita konsumsinya kurang dan dalam jangka waktu yang panjang, itu juga akan sedikit memberi pengaruh kepada kesehatan kita. Oke. Sangat menarik juga ketika kita berbicara, mungkin tadi Ibu belum memberikan contoh-contoh bahan gizi yang sangat mudah bisa kita cari mungkin di pasar atau mungkin bisa kita tanam di lingkungan rumah kita misalnya. Kira-kira apa yang bisa sehingga kita mudah untuk mendapat asupan gizi dengan murah dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya ya tadi yang sudah Bapak sebutkan yang murah ya. Jadi zat gizi yang baik tidak mesti harus yang mahal-mahal, tidak mesti harus beli di supermarket mungkin yang harganya sangat mahal. Kita bisa melakukan penanaman sendiri juga di rumah, bisa membuat kebun sendiri misalnya di rumah gitu ya. Dengan yang sederhana aja, misalnya menanam jenis-jenis sayur-sayuran yang ya menyesuaikan dengan lingkungannya sendiri ya. Kan ada beberapa tanaman yang mungkin tidak bisa tumbuh di lingkungan tertentu, nah itu juga perlu dipelajari lebih dalam lagi. Cuman kalau misalnya zat gizi apa yang harus kita konsumsi, makanan apa yang kita konsumsi, prinsipnya harus memenuhi pedoman gizi seimbang tadi. Jadi karbohidratnya tercukupi, proteinnya ada hewani dan nabati, kemudian dari vitamin mineralnya, sayur dan buah-buahan juga tercukupi. Kalaupun mau jenis sayuran, tidak mesti harus sayuran yang mahal, kangkung misalnya, terus bayam, daun katuk yang sangat gampang terjangkau. Sedangkan setahu saya kalau kebanyakan makan kangkung, katanya mudah ngantuk. Tergantung banyaknya itu seberapa sih Pak. Nah, kan kategori banyak itu relatif ya, tiap-tiap orang beda. Terus kebutuhan tiap-tiap orang juga beda. Mungkin yang dikatakan banyak ketika 100 gram misalnya, 100 gram dikonsumsi oleh saya tergolong cukup, tapi dikonsumsi oleh anak-anak usia 10 tahun mungkin tergolong banyak. Nah itu kan relatif ya, beda-beda. Jadi akan lebih baik lagi kalau misalnya melakukan konsultasi kepada ahlinya nih, nutrisionis di vaskes terdekat, entah di puskesmas atau di rumah sakit SMC juga bisa Pak. Jadi bisa lebih detail bertanya, karena memang kebutuhan gizi masing-masing orang itu tidak bisa disamaratakan, semuanya berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, kemudian aktivitas sehari-hari, berat badannya berapa gitu. Oke, ketika kita kembali kepada sebuah nilai ajaran, ketika kita buka Al-Quran itu ada ungkapan kulu wasrobu wala tusrifu, janganlah engkau makanlah, jangan engkau berlebih, dan jangan engkau menghambur-hamburkan sesuatu yang istilahnya mubazir. Termasuk gizi saya kira ya. Ya betul, kelebihan Pak. Gizi juga tidak bagus. Iya betul. Kekurangan gizi juga tidak bagus. Iya, jadi berarti cocok takarannya berarti harus konsultasi ke Samarinda Medika Citra. Tentu menjadi bahan yang menarik ketika mungkin masyarakat awam memang betul-betul kadangkala, mohon maaf seperti saya sendiri tidak pernah mengukur tentang gizi, makanan gizi berimbang dan sebagainya. Setahu kita dulu kan memang 4 sehat 5 sempurna dengan susu sempurna dan sebagainya. Kalau kita melihat perkembangan sekarang, misalnya ada kasus stunting misalnya ya, bayi yang kekurangan gizi misalnya, apakah memang pernah ditemukan di kondisi saat ini di daerah Kalimantan Timur misalnya? Iya, jadi ya ini cukup menyedihkan juga beritanya Pak, informasinya, karena berdasarkan penelitian terakhir Riskesdas Indonesia juga yang terakhir tahun berapa itu, Kaltim itu tergolong yang kota-kota yang angka stuntingnya lumayan tinggi. Jadi memang menjadi PR tim tenaga kesehatan juga untuk bagaimana mengatasi masalah tersebut, karena memang sampai saat ini pun masih ada temuan anak-anak yang mungkin dalam usianya itu ternyata termasuk dalam kategori stunting. Nah disitulah pentingnya 1000 hari pertama ya Pak. Sebenarnya dari ibu mempersiapkan diri ketika mau menikah, itu juga status gizinya harus dalam kondisi sehat, baik, kondisinya normal. Kemudian ketika proses hamil juga status gizinya tetap baik, asupan gizinya juga tercukupi dengan baik, tidak berlebih, tidak kekurangan, sampai nanti dia melahirkan anaknya ASI dan sampai dia mengkonsumsi MPASI, itu juga terus harus dipantau berkelanjutan. Jadi dia memang panjang ya, dari ibunya persiapan mau menikah itu juga sudah diatur, sudah diperhatikan, sampai nanti anaknya bisa mengenal makanan, bisa mengkonsumsi makanan, pokoknya sampai 1000 hari pertama itu terpenuhi. Kalau 1000 hari pertamanya sudah lewat, kemudian kita ada sesuatu yang kurang dan harus diperbaiki, itu agak sedikit lebih sulit Pak. Oke, terima kasih Ibu. Nanti akan kita lanjutkan di sesi ketiga, bagaimana tentang gizi ini mampu kita optimalkan dan mencapai titik ideal tentang gizi yang memenuhi kebutuhan tubuh kita.
Pemirsa Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin bertambah seru perbincangan kita hari ini, dan insya Allah ini menjadi bagian dari syiar kita, memandang dari sudut-sudut nilai Islam dari berbagai sudut kehidupan kita. Karena itu insya Allah sesudah jeda iklan berikut kita akan kembali bersama Ibu Heni dari Samarinda Medica Citra.